Apakah Anda pengen berpartner bisnis tapi bingung nyarinya gimana dan di mana? Tonton dulu video ini sampai selesai. Jadi teman-teman semua, banyak orang yang pada saat dia pengen mulai bisnisnya bertanya gitu ya, Kang, kayaknya saya kalau mulai bisnis ini gak bisa sendirian, kayak harus ada partnernya nih, tapi bingung nyari partner yang pas. Itu seperti apa gitu ya. Sebelum saya jawab, saya pribadi gitu ya, pernah ngalamin hal serupa kayak Anda. Bingung nyari partner. Apalagi nih teman-teman, ketika saya ngalamin kondisi terpuruk pada saat lagi down. Ya mungkin teman-teman tahu bahwa beberapa tahun ke belakang gitu kan, saya akhirnya kehilangan 20 brand saya. Karena satu dan lain hal yang itu menyebabkan partner bisnis saya rontok langsung banyak. Karena perbedaan value yang dimiliki. Dan seketika itu, saya sejujurnya kalau ditanya, ada rasa kekhawatiran, overthinking gitu ya, dan rasa nggak percaya diri. Mungkin gak ya kedepannya gue bisa bangun bisnis lagi? Wajar ya, namanya juga manusia, nama doang dewa ya, tetap aja kalau galau mah ada gitu. Saya akhirnya mencoba untuk tetap keep moving. Pokoknya saya mencoba untuk move on gitu kan, dan saya mulai memetakan kembali bisnis-bisnis yang bisa mungkin dijalankan. Apa yang terjadi akhirnya teman-teman semua? Ya sekarang saya qadarullah di hari ini gitu ya, saya punya 25 partner. Tapi bedanya adalah kalau dulu saya tidak membangun holding, yang saya langsung terhubung dengan partner-partnernya, sekarang saya bangun holdingnya. Dimana dengan adanya holding ini yang akan menutupi kekurangan saya di poin yang tadi. Maka ada orang yang di bagian HR, ada yang di bagian finance, ada yang bagian di strategi di marketing selling gitu kan, dan ada yang di bagian building relationship-nya gitu kan, sebagai personal assistant saya. Nah ini yang saya bangun akhirnya. Nah itu yang membuat akhirnya saya percaya diri bahwa wah ini kalau gini ceritanya mah sikat aja gas terus. Sehingga saya bisa kemana-mana lagi gitu kan, seperti hanya dulu. Dan bahkan bisa dikatakan hari ini saya lebih leluasa dibandingkan dulu. Karena saya sekarang dalam kondisi pokoknya full power gitu ya, motivasinya juga tinggi, alasan juga sangat jelas, dan tim sudah mulai kompak untuk membangun kerajaan bisnis ini kembali. Tapi balik lagi ke pertanyaan, bagaimana saya akhirnya menemukan partner-partner bisnis saya, membangun tim saya? Ini dua poin yang memang perlu kita coba pecahkan. Teman-teman, sebelum masuk ke sana, ada sebuah fakta menarik nih ya. Ada sebuah riset yang dilakukan oleh Paul Graham. Dalam hasil risetnya, 18 kesalahan yang membunuh sebuah startup. Dan dalam data tersebut, ternyata single founder dan perpecahan antar founder itu menjadi salah satu faktornya. Bisa dibayangkan, sendirian salah, barengan bisa berpotensi masalah. Artinya apa kesimpulan dari sini sederhananya? Ente mau garap bisnis sendirian atau berpartner, dua-duanya bisa berpotensi masalah. Hasil riset yang kedua, ketika kita temukan data dari CB Insight, ternyata yang menyebabkan sebuah bisnis itu bisa bangkrut karena ketidakharmonisan antara pengelola dan investor, antara investor dan timnya. Bayangin, kalau Anda sendirian tadi bisa berpotensi masalah, pun Anda ketika barengan melibatkan banyak investor juga pun bermasalah. Di sini memang tugas kita sebagai seorang pengusaha adalah benar-benar harus menimbang. Semua ada konsekuensinya. Tinggal Anda yang paling siap mau ngambil konsekuensi yang mana. Nah saya pribadi kawan-kawan akhirnya memutuskan udahlah saya mah posisinya bersyirkah aja. Kenapa saya akhirnya memutuskan untuk berpartner ataupun bersyirkah? Pertama, alasan sejujurnya adalah karena saya itu benar-benar butuh disupport dari titik lemah saya. Karena saya yakin kalau saya jalan sendirian itu kayaknya bakal banyak nyakitin banyak orang gitu ya. Karena kelemahan saya tersebut dalam masalah empatinya, relaternya, includernya, dan juga adaptasinya gitu ya. By the way, kalau Anda bingung, Anda tahu bakat Anda apa, silakan Anda nanti cari tahu di Talent Mapping. Nah, mungkin saya akan tampilkan halamannya di linknya di kolom komen gitu ya. Intinya adalah Anda harus tahu nih kelemahan Anda itu apa gitu. Dan saya tuh khawatir kelemahan saya ini bisa membuat orang lain gak suka sama saya, dan itu faktanya memang demikian. Nah setidaknya adanya partner ataupun tim itu bisa mengisi itu yang pertama. Alasan kedua adalah saya menyadari juga dan mengetahui bahwa di balik syirkah itu langsung pihak ketiganya Allah. Ya, keberkahannya berlipat-lipat. Nah semoga Allah ridho dengan apa yang saya lakukan ini. Ketika pun di dunia rugi, minimal di akhirat tercatat jadi kebaikan. Karena saya mau mulainya dengan bersyirkah. Ketiga, ada sebuah hadis yang menyampaikan bahwa pedagang yang jujur gitu ya, itu akan dikumpulkan nanti di akhirat dengan para syuhada dan juga nabi. Nah kita ini bersyirkah, nilai tinggi, menjunjung tinggi nilai kejujuran. Semoga suatu saat kita ketemu para syuhada dan juga nabi di sana kawan-kawan. Amin ya. Nah ini adalah alasan kenapa ini bersyirkah dibandingkan sendirian. Kalau sendirian teman-teman ente mau ngapain terserah. Tapi kalau bersyirkah itu jujurnya kudu bener-bener ada.
ngelola gitu kan, investornya di mana, ngelolanya di mana, tiba-tiba ada potensi nyari duit di tabungan, di rekening perusahaan, bisa aja. Kan kalau jujur kan bisa dapat pahala tuh di situ. Bisa dipahami ya? Nah, ini adalah alasan kenapa akhirnya saya pribadi teman-teman memulai untuk berpartner, bersyirkah gitu kan. Tapi balik lagi, pertanyaannya adalah bagaimana cara nyari partnernya? Apa saja yang harus diperhatikan pada saat kita berpartner sama orang lain? Di video kali ini saya akan sampaikan 5 hal. Di mana 5 hal ini gitu ya yang menjadi sangat penting. Apa itu? Nomor 1, tentang visinya. Pastikan Anda memiliki visi yang sama dengan dia. Mari kita detailkan. Apa itu visi? Visi adalah tentang tujuan jangka panjang. Dalam masalah exit plan-nya gimana? Dalam masalah game plan-nya gimana? Mari kita jelaskan satu persatu. Exit plan itu gimana, Kang? Nanti ini bisnis. Kalau kita partner nih misalkan, coy, nanti kalau ini bisnis gede, udah gede nih bisnis nih, udah omsetnya miliaran nih, profitnya miliaran nih, gitu kan? Itu mau diapain? Mau diwariskan? Mau diwakafkan? Atau mau dijual? Itu kudu clear satu suara. Oh Kang, saya mah rencana saya nanti mau diwariskan ke keluarga saya, silakan. Oh enggak, saya berencana untuk diwakafkan, monggo. Oh enggak, saya mau dijual aja, silakan. Tapi satu suara, itu yang namanya exit plan. Yang kedua adalah game plan. Kita mulai bisnis ini, game plan-nya kayak apa? Kita ngejar revenue, ngejar growth, ngejar profit, ngejar banyakin aset, atau ngejar valuasi. Ini perlu dibicarain dari awal. Banyak kawan-kawan yang sekarang menjunjung tinggi pokoknya gimana caranya nanti saya mau exit di IPO dan segala macam. Berarti gamenya valuation. Exitnya nanti untuk dijual, kan gitu. Game plan-nya adalah valuation. Oh enggak ya, sama yang penting adalah cabangnya banyak, asetnya banyak. Berarti game plan-nya adalah aset. Nah ini kudu dibicarain dari awal. Enggak Kang, bagi saya yang penting profit Kang. Kan bisa itu nyari profit. Oke, berarti game plan-nya profit, exit plan-nya dijual misalkan, atau game plan-nya profit, exit plan-nya adalah diwariskan. Sepakat, deal, itu bisa berpotensi. Ingat, masih salah satu faktor. Itu tentang visi. Yang kedua adalah value. Value ini apa, Kang? Value adalah tentang apa yang dianggap penting dalam bisnis. Menariknya adalah yang perlu Anda cari tahu tentang value ini. Sekali lagi, value adalah apa yang dianggap penting ya. Apa yang penting buat kamu gitu ya dalam bisnis. Tapi gak cuma dalam bisnis, tapi juga dalam hidup. Maka saran saya buat Anda, sebelum berpartner sama partner Anda, gitu ya, Anda perlu menanyakan kepada dia value bisnisnya dan value hidupnya. Value bisnis gimana Kang misalnya? Ada sekian banyak value bisnis. Bagi saya yang bisnis itu penting ketika 1, halal dan berkah, 2, profitable, 3, scalable, 4, sustainable, 5, autopilot misalkan. Nah maka ini value buat dia, buat saya misalkan. Apa value dalam kehidupan saya? 1, spiritual atau ideologis, 2 adalah family, 3, health, 4, wealth, 5, growth. Itu value hidup saya. Nah maka saran saya partner Anda itu sudah tahu value-nya apa. Karena khawatir tengah jalan ada keputusan-keputusan katakanlah tidak sesuai, tiba-tiba ada investor datang, dia pengen ngasih duit sekian miliar banyak gitu ya. Tapi katakan ada syarat kamu harus begini-begini gitu kan, mendepak keluarga Anda misalkan, kalau Anda menjunjung tinggi nilai keluarga kan gak akan terima. Atau tiba-tiba masukkanlah ini perusahaan kita harus adaptasi dengan zaman, kita harus buka end usernya, jualan di TikTok, jualan marketplace. Tapi kata partner Anda, nggak bisa, ini bro kita kan kekeluargaan, reseller kita gimana? Karena menjunjung tinggi nilai keluargaan. Ya ini nggak bisa dihajar-hajar ya, nanti bisa berpotensi pecah. Nah maka sekali lagi itu perlu dibicarakan sedari awal. Negatif positifnya, worst case-nya seperti apa. Ingat, jangan mentang-mentang Anda pengen bisnis bareng, mikirnya tuh positif semua tanpa ngasih tahu worst case-nya ataupun buruknya. Sampaikan dari situ, dari awal, tentang value tersebut. Nomor 3 kawan-kawan adalah tentang chemistry-nya. Chemistry itu vibrasinya. Faktor kliknya. Bagaimana Anda bisa mendapatkan chemistry? Chemistry akan didapatkan ketika Anda sering berkomunikasi dan juga berkoordinasi. Nah ini juga yang menjadi sebuah pesan dari Umar bin Khattab. Kalau Anda pengen tahu orang itu karakter aslinya seperti apa, 1, ajak safar, 2, kasih amanah, 3, bermuamalah bareng gitu ya. Nah maka Anda bisa ngecek sebelum berpartner itu Anda ngopi bareng dulu, jalan bareng dulu, ngobrol dulu gitu kan. Kalau klik enak ngobrolnya nih ya, kayaknya kita dapat nih, gas bisa jadi pertimbangan. Kalau ngobrolnya kemana gak nyambung, kok vibrasinya gini, kok ini orang begini, tahan, itu gak cocok. Karena belum apa-apa juga gak enak gitu kan. Itu tentang chemistry. Yang keempat adalah kompetensi. Di masalah kompetensi ini kawan-kawan, saran saya adalah harus saling mengisi satu sama lain. Kalau Anda jago di bagian marketing, branding, selling, carilah partner yang jago di bagian produksi, operasional, manajemen, gitu ya, dan juga supply chain-nya. Atau sebaliknya Anda jago di bagian produksi, maka harus cari orang yang jago di branding, marketing, selling. Saling mengisi satu sama lain, itu kompetensinya. Atau sebaliknya, sama kompetensinya, tapi pada men-breakdown kerjaan, Anda jago di strategi, tim Anda, partner Anda, jago di bagian eksekusi. Silakan juga berpartner. Hari ini saya menggunakan 2 pola tersebut.
Ada pola ketika saya nggak paham ilmu kuliner, saya nggak paham ilmu operasional manajemen, yaudah saya berkolaborasi dengan dia. Saya di bagian marketing, selling, branding, dan money-nya, kapitalnya, dia bagian itunya. Tapi ada juga yang saya berpartner dengan orang yang saya kuat di strateginya, dia kuat di eksekusinya. Sama-sama di marketing, selling, branding. Nah, tapi dia udah punya tim, enaknya di situ. Jadi kita tinggal arahin aja, Kang ini gimana ya Kang? Oke, Kang 10 miliar pertama gimana ya breakdown-nya? Saya petain tuh. Nah baru yang nomor 5 adalah tentang karakter. Nah ini karakter ini pastikan Anda juga cek ya. Anda bisa lakukan sekali lagi tes talent mapping gitu kan, untuk karakteristiknya seperti apa. Ketahuan nanti tuh mana yang ngegas, mana yang ngerem, mana yang sangat hati-hati, mana yang enggak hati-hati gitu kan. Nah jangan sampai partner Anda itu nantinya sama-sama ngegas. Kalau Anda orang yang ngegas, nanti rasio keuangan hancur semua tuh. Lalu sama-sama ngerem, nggak mulai-mulai, nggak berani-berani. Bisa udah jalan berapa lama Mas? Udah 6 tahun, segini-gini doang, karena ngerem mulu. Anda terlalu hati-hati. Nah maka saling mengisi satu sama lain, yang satu gasnya, yang satu remnya. Nah 5 hal ini menjadi indikator Anda berpartner dengan orang lain. Ini tentang partnership. Bagaimana mencarinya Kang? Bagaimana menemukan mereka Kang? Saran saya, yang nomor 1 adalah minta ke Allah. Ya, ini mah goib memang ya, non teknis. Itu yang saya lakukan teman-teman. Jadi saya tuh gak pernah partner itu rekrutmen kayak tim. Beda kalau tim ya. Kalau tim itu kan dicari copywriter, dicari content creator gitu kan, dicari partner. Masa dicari partner kan gak lucu. Nah maka disinilah saya yang berdoa sama Allah, ya Allah ya Rabb, hadirkan partner yang memang pantas membersamai hamba, dan termasuk sebaliknya saya bisa menemani dia gitu kan, yang akhirnya terus bisa bareng-bareng, bisa menemukan, menjadikan bisnisnya jadi profit apa dan segala macam gitu. Doa aja sama Allah. Tapi tiba dihadirkan. Saya ketemu bareng partner-partner saya sekarang yang baru ini benar-benar aneh semua jalannya. Ada yang gara-gara saya diundang podcast jadi partnership, ada yang gara-gara diundang makan akhirnya partnership, ada yang gara-gara kopdar iseng sederhana jadi partneran gitu. Gak ada rekrutmen. Malah yang niat yang ngejar-ngejar dia ujung-ujungnya bubar. Kenapa? Karena tadi faktor-faktor tadi tidak diperhatikan. Paham ya teman-teman ya? Jadi caranya adalah minta doa ke Allah kalau partner mah gitu kan. Nah bagaimana kalau tim Kang? Nah kalau tim teman-teman, pastinya Anda melakukan proses rekrutmen dengan tepat. Kalau Anda bingung cara rekrutmennya, pastikan Anda nge-hire orang HRD-nya dulu. Cari orang HRD, HRD-nya bilang, HRD tolong cariin orang ini. Kalau Anda sekarang perusahaan udah mulai tumbuh, ternyata operasionalnya masih kacau, manajemennya masih kacau, gak usah khawatir juga. Saya sekarang sudah mengaktifasi lagi super tim konsultan. Anda bisa kontak tim saya untuk bisa dibantu nanti prosesnya seperti apa gitu. Walaupun ada budgetnya nanti ya. Intinya adalah Anda silakan rekrut tim ini yang memang benar-benar berkompeten. Ingat ya, berkompeten, siap kerja, siap disiksa bahasanya, siap go extra mile. Bukan cuma sekedar aku di sini belajar, enggak kerja, belajar. Kerja benar ya. Apa yang perlu direkrut dalam tim ini? Cari yang pasti. Apa itu pasti? P yang pertama adalah passion. Jadi yang mereka punya punya passion di dalam pekerjaannya, punya minat dan bakat, dan pokoknya senang banget lah kerja di bagian itu gitu ya. Kedua adalah A, attitude, yang attitude-nya bagus, bagaimana dia berperilaku terhadap Anda gitu kan, bagaimana dia mengomentari orang lain, bagaimana berinteraksi dengan sesama, cek portofolio, cek record, reputasi dan sosmednya, itu attitude. S adalah skill, kalau dia ngelamar sebagai content creator dia bikin konten, kalau dia ngelamar sebagai seorang copywriter dia bikin copywriting. Kalau dia ngelamar jadi R&D dia bisa ngeriset. Kalau dia ngelamar sebagai seorang katakanlah product development bisa bikin produk dan seterusnya. Ya. T adalah bisa bekerja dalam tim, teamwork. Ya, artinya karena ini bisnis tim, maka dia pastikan bisa satu sama lain bisa komunikasi dengan baik. Jangan kerja sendirian. Kecuali Anda memang membutuhkan orang yang kerja sendirian, silakan. Nah, misalkan apa di bagian apa, misalkan talent atau apa, silakan. Ya. Dan I adalah punya integriti ataupun integritas. Jadi pasti PASTI. Bisa dipahami ya? Nah ini tentang tim. Kang saya bingung Kang, sekali lagi rekrutnya gimana? Udahlah, pokoknya rekrut HRD-nya ya. HRD-nya suruh rekrutin tim Anda yang sesuai dengan kebutuhan. Kang saya nyari HRD-nya gimana? Itu mungkin Anda butuh didampingi oleh tim super tim konsultan. Gitu ya teman-teman. Jadi ada caranya merekrut, mendapatkan ya partner yang benar dan tim yang benar itu. Gak ngasal. Kalau Anda punya pertanyaan silakan Anda kemukakan komentar di kolom komentar. Kalau Anda suka dengan video ini silakan di like dan juga subscribe channel YouTube saya, dan insya Allah ketemu lagi di video selanjutnya.